Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah sebelumnya tim Kampung Aswaja dan Pondok Pesantren Az-Zuhri wa Zahro berziarah ke makam para wali dan ulama yang ada di Provinsi Lampung, di video yang kedua ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju makam para wali yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Buat teman-teman yang belum menyimak video pertama, yaitu makam para wali yang ada di daerah Lampung, bisa klik tautan link di atas ini atau bisa klik link tautan di kolom deskripsi. Perjalanan menuju Kota Palembang diawali dari Provinsi Lampung, kemudian dilanjutkan menuju Masjid Al-Islam Muhammad Cengho Sriwijaya Palembang yang beralamatkan di Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Perjalanan ini ditempuh kurang lebih selama 5 jam dari pukul 23 atau 11 malam sampai dengan jam 4 pagi. Masjid Cengho Palembang atau yang juga dikenal sebagai Masjid Sriwijaya sangat memukau dengan arsitekturnya yang khas perpaduan antara budaya Tionghoa, Palembang, dan juga Arab. Bangunan masjid didominasi dengan warna merah, hijau, dan warna kuning. Warna-warna yang sering dijumpai dalam arsitektur Tiongkok. Sedangkan ornamen-ornamen khas Tiongkoknya seperti ukiran naga dan ornamen geometris menghiasi dinding dan atap masjid, berpadu serasi dengan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran. Masjid Cengho juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang ibadah seperti tempat wudhu, toilet, ruang pertemuan, perpustakaan mini, dan area parkir yang memadai. Nah, buat sobat-sobat semua yang ingin tahu lebih jauh tentang masjid ini, bisa klik link tautan di atas ini. Nah, sobat Kampung Aswaja yang dirahmati oleh Allah, setelah sejenak istirahat, kemudian sholat dan mandi di masjid ini, rombongan ziarah Kampung Aswaja kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke makam wali yang ada di tepi pertemuan Sungai Musi dan juga Sungai Ogan, yaitu makam Kiai Marogan. Makam Kiai Marogan berada di Jalan Ki Marogan, Kertapati, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Komplek makam Kiai Marogan ini merupakan area yang terawat dengan baik. Makam beliau berada di dalam sebuah bangunan yang sederhana namun hikmat. Di sekeliling makam terdapat area peziarah yang bersih tapi tidak terlalu besar. Di samping makam berdiri megah Masjid Kiai Muara Ogan, sebuah masjid bersejarah dengan arsitektur yang memukau. Masjid ini memiliki ciri khas tersendiri dengan perpaduan gaya arsitektur Melayu dan pengaruh dari budaya lain. Kiai Marogan yang memiliki nama asli Massagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud adalah seorang ulama besar dan tokoh penting di Palembang pada abad ke-19. Beliau ini dikenal sebagai sosok yang alim, zuhud, dan sangat peduli terhadap masyarakat. Selain sebagai seorang ulama yang menyebarkan agama Islam, beliau juga dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses. Nah, julukan Marogan ini berasal dari lokasinya yang berasal di muara Sungai Ogan yang kemudian melekat pada namanya. Setelah selesai membaca doa dan tahlil, bertolak dari Masjid Ki Marogan ini, selanjutnya tim Kampung Aswaja berpetualang menyusuri Sungai Musi menuju destinasi wisata yang populer, yaitu Pulau Kemaro. Dari dermaga yang berada di dekat masjid, kita akan menaiki perahu yang telah disiapkan. Perahu yang digunakan ini bervariasi, mulai dari perahu ketek atau tradisional hingga perahu motor yang lebih modern. Saat perahu mulai bergerak, kita akan disuguhi pemandangan Sungai Musi yang memukau. Kita akan melewati berbagai ikon kota Palembang dari sudut pandang yang berbeda. Jembatan Ampera yang megah akan terlihat gagah dari kejauhan. Perahu-perahu tradisional yang hilir mudik, aktivitas masyarakat di pinggiran sungai,
dan bangunan-bangunan bersejarah yang berjejer di sepanjang tepian sungai. Selama perjalanan, Anda juga bisa menikmati semilir angin sepoi-sepoi dan mengabadikan momen-momen indah ini. Setelah beberapa saat menyusuri Sungai Musi, akhirnya kita tiba di destinasi tujuan, yaitu Pulau Kemarau. Di Pulau Kemarau berdirilah sebuah kelenteng yang megah, yang sering disebut kelenteng Toa Pekong atau kelenteng Kuan Im. Nah, kelenteng ini merupakan tempat ibadah bagi umat Buddha dan Tao. Arsitektur kelenteng ini sangat khas dengan ornamen-ornamen berwarna merah dan juga berwarna emas yang mencolok, serta ukiran-ukiran naga dan motif Tiongkok lainnya. Itu karoma dari Siti Fatimah, anak Raja Palembang yang menikah dengan anak Raja Cina Tandun. Tapi aslinya asli sini Palembang, gitu, asli Palembang gitu ya. Itulah dia jalan-jalan ke Cina membawa 7 kendi yang isinya di atasnya sayuran, bawahnya emas. Untuk menyelamatkan 7 kendi itu dia meninggal orang 3 di Sungai Musi. Nah, itulah dia dinamai Pulau Kemarau karena air Sungai Musi nggak pernah masuk ke pulau ini. Sepasang-pasangnya air Sungai Musi nggak pernah masuk ke Pulau Kemarau. Kalau Pulau Kemarau kemasukan Sungai Musi, Palembang banjir, Pak. Salah satu ikon Pulau Kemarau yang paling mencolok adalah menara air atau pagoda yang menjulang tinggi. Menara ini dibangun sebagai simbol cinta abadi antara Putri Siti Fatimah dan Pangeran Tambun An. Bentuk menara yang unik dan warnanya yang cerah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung untuk berfoto. Kemudian setelah puas berkeliling di Pulau Kemarau, perjalanan berikutnya dilanjutkan menuju Kawah Tekurep yang berada di Jalan Belabak nomor 50, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kawah Tekurep ini memiliki arsitektur yang unik, perpaduan antara gaya Melayu, India, dan Cina. Makam-makam di sini dibangun dengan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti kapur, pasir, putih telur, dan batu. Salah satu tokoh penting yang dimakamkan di sini adalah Sultan Mahmud Badarudin I, seorang sultan yang sangat berpengaruh dalam sejarah Palembang. Selain sultan, terdapat juga makam istri-istri beliau, para ulama, dan keluarga kerajaan lainnya. Kawah Tekurep ini dibangun pada abad ke-18 atas perintah Sultan Mahmud Badarudin I. Beliau ini merupakan seorang sultan yang bijaksana dan berhasil memperkuat Kesultanan Palembang. Di bawah kepemimpinannya pun, Palembang mengalami masa keemasannya. Setelah dirasa cukup, perjalanan berikutnya dilanjutkan menuju ke makam Kembang Koci yang berada di kawasan Pelabuhan Bumbaru, Palembang. Meskipun lokasinya berada di kawasan pelabuhan, makam Kembang Koci tetap terawat dengan baik. Beberapa fasilitas terdapat area parkir, tempat beristirahat, dan toilet yang dapat digunakan oleh seluruh jamaah. Makam Kembang Koci ini memiliki keunikan tersendiri dengan desain yang lebih sederhana dibandingkan Kawah Tekurep. Namun, makam-makam di sini tetap memiliki nilai sejarah yang tinggi. Nama Kembang Koci berasal dari kata kambang yang berarti kolam dan sekoci yang berarti perahu kecil. Konon, dulu kawasan ini merupakan tempat pencucian perahu para nelayan. Pendirian makam Kembang Koci diawali dengan inisiatif Sultan Mahmud Badarudin I yang mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan tempat pemakaman bagi keluarga dan keturunannya. Makam ini kemudian menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi banyak keluarga kerajaan, ulama, dan beberapa keturunan dari Hadramaut, Yaman. Lanjut ke perjalanan berikut, yaitu mengunjungi makam Habaib yang berada di area pemakaman Aulia Kubah Duku,
yang beralamatkan di Jalan Dr. Isa, Desa Duku, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mencapai lokasi ini, rombongan harus ganti dengan mikrobus atau shuttle kecil agar bisa masuk di gang-gang terdekat. Makam Kubah Duku merupakan komplek pemakaman yang cukup luas dengan dikelilingi pagar tembok. Kata kubah dalam bahasa Arab berarti tempat berkumpul atau berkumpulnya orang-orang saleh. Sedangkan duku merupakan nama buah-buahan yang tumbuh di sekitar komplek pemakaman ini. Di dalam komplek ini terdapat beberapa cungkup atau bangunan makam. Cungkup utama merupakan makam Al-Habib Ahmad bin Syekh, sosok sentral yang menjadi nama kompleks pemakaman ini. Syekh Ahmad bin Syekh bin Syihab adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati di Palembang. Beliau memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan agama Islam dan membangun masyarakat yang beradab. Beliau juga dikenal sebagai seorang waliullah atau wali Allah. Setelah dirasa cukup, perjalanan berikutnya masih dilanjutkan menggunakan shuttle bus menuju ke pemakaman aulia dan wali yang berada di Jalan Kiai Haji Ashari, Desa Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di area ini sumare 3 makam ulama asal Yaman, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Munawir, Syekh Ahmad bin Hasan Al-Habsi, dan Syekh Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Ketiganya ini beserta keluarganya ditempatkan di cungkup yang berbeda-beda. Komplek makam ini tergolong strategis dan luas. Lokasinya yang berada tepat di pinggir jalan raya, kemudian dibatasi dengan tembok setinggi kurang lebih 1,5 meter. Warnanya dominan kuning dan sedikit ada list warna hijau. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa matahari sudah mulai meredup. Waktu sudah menunjukkan sore menjelang malam, dan alhamdulillah kita semua telah menyelesaikan semua rangkaian ziarah yang khusyuk di Kota Palembang. Para jamaah kini akan melanjutkan perjalanan menuju ke Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di masjid inilah rombongan peziarah melaksanakan isoma hingga waktu subuh tiba. Masjid Agung Palembang atau bernama lengkap Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Joyowikromo adalah salah satu masjid tertua dan terbesar di Sumatera Selatan. Masjid ini dibangun pada abad ke-18 dan menjadi saksi bisu sejarah Islam di Palembang dan menjadi ikon bagi kota ini. Setelah menenangkan jiwa di Masjid Agung, para jamaah siap untuk berwisata. Kita akan menuju ke Jembatan Ampera, salah satu landmark Kota Palembang. Dari atas jembatan, kita dapat menikmati pemandangan Sungai Musi yang sangat indah. Jembatan Ampera ini memiliki desain yang unik dengan bentuk lengkung yang elegan. Salah satu keunikan Jembatan Ampera adalah sistem naik turunnya yang memungkinkan kapal-kapal besar melintas di bawahnya. Saat bagian tengah jembatan diangkat, pemandangannya sangat menakjubkan. Setelah puas menikmati pemandangan dari atas Jembatan Ampera, perjalanan dilanjutkan dengan moda transportasi modern, yaitu LRT. Dari dalam kereta yang nyaman, kita bisa melihat langsung aktivitas masyarakat Palembang, mulai dari pasar tradisional yang ramai hingga pusat perbelanjaan modern. Pemandangan gedung-gedung tinggi dan Sungai Musi yang tenang bergantian menghiasi jendela kereta semakin membuat para jamaah kian takjub. Nah, setelah menjelajahi kota Palembang dari ketinggian dengan LRT, kita akan mengunjungi sebuah keajaiban yang menakjubkan, yaitu Al-Quran Raksasa. Karya seni Islam ini merupakan hasil karya dari Ustadz Shofwatillah Muhzaib, seorang kaligrafer ternama asal Palembang.
Dibutuhkan waktu selama 7 tahun bagi beliau dan timnya untuk menyelesaikan karya monumental ini. Dengan kesabaran dan ketelitian yang luar biasa, mereka berhasil mengukir setiap huruf Al-Quran pada kayu trem besi pilihan. Proses pembuatan yang panjang dan penuh dedikasi ini menghasilkan hasil karya seni yang sangat indah dan mengagumkan. Ukiran-ukiran kaligrafi yang rumit dan detail ini seolah menceritakan kisah keimanan yang mendalam. Karya Ustadz Shofwatillah ini tidak hanya memiliki kebanggaan masyarakat Palembang, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para seniman kaligrafi di seluruh Indonesia. Nah, demikianlah perjalanan kita menyusuri keindahan Lampung dan Palembang. Dari perjalanan spiritual, kemegahan Jembatan Ampera, ketenangan Pulau Kamaro, hingga kenyamanan LRT dan menikmati keagungan Al-Quran raksasa. Kita telah menyaksikan kekayaan budaya dan sejarah di kota ini. Semoga perjalanan ini tidak hanya memberikan kenangan indah, tetapi juga menginspirasi kita untuk lebih menghargai keberagaman budaya dan keindahan alam Indonesia. Dan semoga kita semua mendapat barokahnya fid dunya hadal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.